Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Sahabat teman semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah. Nih, kemarin nggak sempat khatam ya, bab puasa di bulan Ramadan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi al-iktsaru min as-sadaqati wal muwasah. Dan sepantaslah oleh memperbanyak dari bersedekah wal muwasah. Muwasah maknanya menolong orang lain. Pada ahudil fuqara, ta'ahud memperhatikan. Dan dari ta'ahudi, ta'atah pada sedekah. Sepantaslah oleh memperbanyak dari bersedekah, dari menolong, ta'ahudil fuqara, dari memperhatikan orang-orang fakir wal masakin, orang-orang miskin. Watafakudil aramili, dari tafakud juga sama, mencari tahu ya. Mencari tahu, bukan hanya sekedar menanti, bukan hanya sekedar kita nunggu para janda datang minta tolong, tapi kita yang memperhatikan, kita lihat di kampung kita, khususnya tetangga-tetangga kita, kita cari tahu apakah mereka kekurangan makan, anak-anaknya udah mau lebaran, mungkin belum ada baju lebaran. Ini makna tafakud. Jadi kita cari perhatian. Apa namanya? Kita cari tahu, tafakud. Memeriksa. Nah, watafakudil aramil, dan dari memeriksa atau mencari tahu tentang janda-janda wal aitami, dan anak-anak yatim fi hadza syahri syarifi, pada ini bulan ya mulia. Sebenarnya ini setiap bulan, setiap hari mesti kita lakukan ini kan, bukan hanya di bulan Ramadan, cuma secara khusus bulan Ramadan. Fakat orada, maka sungguh telah warid oleh annahu kana alaihi salatu wasalam, oleh bahwa sungguhnya Nabi, ada ianya Nabi alaihi salatu wasalam itu ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Itu lebih dermawan dengan kebaikan dari angin yang dilepas. Nabi setiap waktu itu dermawan. Tapi bulan Ramadan itu lebih dahsyat lagi, seperti angin badai. Namanya angin ketika meniup membawa segalanya kan. Nabi, apa yang Nabi miliki, Nabi gunakan semuanya untuk menolong orang lain. Wa annahu ajwada ma, ini. Artinya ini selalu ini ya. Telah waridlah oleh bahwa sungguhnya Nabi, ada ya Nabi alaihissalam itu ajwada, itu sangat dermawan. Bil khairi, terhadap kebaikan, mirrihil mursalah, lebih dermawan bahkan dari angin yang dilepas gitu. Itu secara umum, bukan Ramadan. Setiap hari Nabi orang memang sangat dermawan. Wa annahu ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan bahwa sungguhnya Nabi itu paling dermawan yang ada ianya Nabi Mas Darya. Wa annahu ajwadu kaunihi fi Ramadan, dan bahwa sungguhnya Nabi itu paling dermawan ada ya Nabi itu dalam Ramadan. Nabi sangat dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan. Mestinya kalau sudah lebih, nggak bisa lebih lagi. Itu tafdil ya. Tafdil. Nabi sudah sangat dermawan. Di bulan Ramadan lebih sangat lagi. Mestinya boleh nggak bahasa seperti itu? Kalau sudah sampai ke puncak kan nggak boleh ke puncak lagi. Dan kesimpulannya Nabi sangat dermawan sekali, lebih-lebih bulan Ramadan. Wa yambagil iktsaru fihi min tilawatil Qur'ani wa mudarasatih. Dan sepantaslah oleh memperbanyak dalamnya bulan Ramadan dari membaca Quran, wa mudarasatih, dan dari mengkajinya Quran. Kaji Quran. Bukan hanya baca, baca iya, tapi memahami juga, mudarasah, mengkaji maknanya. Wa minal i'tikafi fil masajid, dan sepantaslah oleh memperbanyak pada bulan Ramadan dari i'tikaf di masjid-masjid. Adapun tentang i'tikaf masjid apa aja itu pembahasan fikih ya. Yang lebih bagus kita i'tikaf di masjid jami lah. Masjid yang di masjid itu ada Jumatnya. Apalagi kalau kita i'tikafnya seminggu nggak pulang-pulang. Biar nggak perlu keluar masjid ketika melakukan sholat jamaah. Wala siyama fil ashril awakhir, lebih-lebih lagi pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan.
Alasannya itu karena alaihi salatu wasallam ya'takifuha, karena adalah Nabi alaihi salatu wasallam itu mengiktikaf ya Nabi akannya 10 akhir. Suma alam anna syahr Ramadan syahrun mubarakun alil muslimin. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah terhadap kaum muslimin khususnya dan terhadap semua orang umumnya. Di segi rezeki, Masya Allah, bulan Ramadan ya. Semua dagang. Kita lihat di pinggir jalan penuh. Semua dagang, bukan hanya orang muslim. Bahkan puasa kemarin kita lihat itu berburu ya. Apa namanya? Takjil. Semua berburu takjil. Jadi pedagang-pedagang makmur insya Allah. Nah, ini berkah di segi rezeki. Di segi yang lain juga pahalanya. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh bulan Ramadan itu syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah terhadap kaum muslimin. Wa fil yaumis sabi'a asyra minhu kanat waqa'atu badrin, dan pada hari yang ke-17 dari Ramadan itu kanat adalah waqa'atu badrin, adalah kejadian Badar, maknanya perang Badar. Jadi bulan Ramadan itu banyak peristiwa terjadi di bulan Ramadan. Pada ke-17 dari bulan Ramadan terjadi peristiwa Badar. Ini menunjukkan juga bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan santai-santai ya. Nabi dan para sahabat berperang di bulan Ramadan. Kita bisa ngebayangin betapa dahsyat ya, butuh kekuatan. Jadi bukan menganggur. Bahwa Yaumul Furqan, dan dianya hari Badar, kejadian Badar, ini udah jadi istilah ini, jadi nggak apa-apa pakai huwa. Dianya perang Badar itu Yaumul Furqan, atau dianya hari ke-17, di mana hari ke-17 terjadi perang Badar, itu disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Yaumul Furqan, hari pembeda, untuk memisahkan antara kebatilan dan kebenaran ya. Nabi 300 orang melawan 1.000 orang kafir Quraisy. Yaumul taqal jam'an, hari bertemunya oleh dua kelompok besar. Yaumul taqal jam'an, nah, hari yang bertemulah oleh dua kelompok besar, kelompok kaum muslimin dan kelompok kaum musyrik. Fi Ramadhan kana fathu Makkah musyarrafah, dan pada Ramadan adalah penaklukan Mekah yang mulia. Fathu Makkah musyarrafati. Musyarrafati naik kepada Mekah. Dan pada bulan Ramadan adalah penaklukan Mekah yang mulia. Terjadi Fathu Mekah juga di bulan Ramadan. Wadukhulun nasi fi dilai afwaja. Dan pada Ramadan adalah penaklukan Mekah dan dukhulun nas, dan masuklah manusia fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Wa fihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin. Dan di dalamnya Ramadan itu ada malam qadar. Malam allati hiya, yang dianya malam qadar itu lebih baik dari 1.000 bulan. Wa man adrakaha, dan barang siapa yang mendapati ia akannya Lailah, malam qadar, wa amila fiha, dan beramal ia padanya Lailah, padanya malam, bi taatillah, dengan taat kepada Allah, isnatai. Apa nih? Barang siapa yang mendapati ia akannya malam qadar dan beramal ia padanya malam qadar dengan taat kepada Allah, niscaya telah beramal. Apa ini? Ini rada aneh nih, nggak ada jawaban. Barang siapa yang mendapati ia akannya malam qadar, wa amila biha, dan beramal ia dengan malam qadar, dengan taat kepada Allah. Jawaban mana? Dan beramal ia padanya malam qadar dengan taat kepada Allah. Apa itu malam qadar? Isnatai asyarata sanatan. 12 tahun masalah. Oh, gini. Barang siapa yang mendapati ia akannya malam qadar dan beramal ia padanya malam qadar dengan taat kepada Allah. Ini maf'ul. Yang mendapati ia akan malam qadar, akan maf'ul kedua ya. Orang yang mendapati malam qadar dan dia beramal dalam malam qadar itu taat kepada Allah. Berapa kali dia mendapatkan malam qadar? Isnatai asyarata. 12 tahun. Masalah contoh. Artinya mungkin selama hidup kita sampai puasa 12 kali. Setiap malam Ramadan kita isi dengan ketaatan. Berarti insya Allah kita dapat
Malam Qadar 12 kali. Ya kan? Ini 12 kali dalam 12 tahunnya contoh. Karena ini baru jawab man. Barang siapa yang mendapati ia akannya malam Qadar dan beramal ia dalamnya malam Qadar dengan taat kepada Allah. Akan apa ia dapati? Akan berapa ia dapati? Akan 12 tahun sebagai contoh. Karena niscaya ada ianya orang bima sabati man asya fi taatillah itu dengan umpama orang yang hidup ia dalam taat kepada Allah alfasanatin 1000 tahun. Seperti hidup 1000 tahun. Karena satu kali malam Qadar kan nilainya lebih kurang 83 tahun. 83 kali 12 ya lebih kurang 1000 tahun. Nah, kan satu malam Qadar 1000 bulan. Kalau 12 kali 12.000 kan? 12.000 bulan. 12.000 bulan. 12.000 bulan kalau dibagi 1000 tahun. 12.000 bulan bagi 12. Gimana cara hitungnya? 12.000 bagi 12. Ya, 1000. 1000 tahun. Kayak hidup 1000 tahun. Benar. Nah, itu benar. Seperti hidup 1000 tahun. Fahal syai'un a'zamu min zalika? Maka adakah bermula sesuatu itu yang lebih besar dari demikian wa ajallu dan lebih agung nisbah nilainya? Nggak ada. Dahsyat nih. 12 kali menemui Ramadan seperti hidup 1000 tahun. Wa kam fi Ramadana wa kam fi Ramadana minal barakati wal khairat dan berapa banyak kam khabariyah dan berapa banyak itu pada bulan Ramadan dari keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Fatuba liman arafa qadrah, maka berbahagialah ini mubtada nih, maka bermula kebahagiaan itu bagi orang arafa qadrahu yang tahu ia akan nilainya Ramadan. Wa ghatanama auqatah menggunakan dengan baik. Igtanim khamsah. Wa ghatanama auqatah menggunakan dengan baik ia akan waktu-waktunya Ramadan. Wa sa'atihi dan akan jam-jamnya Ramadan. Artinya setiap detik dalam Ramadan kita isi dengan kebaikan. Wastaghraqa layalahu wa ayyamahu bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih dan tenggelam ia pada malam-malamnya Ramadan. Istaghraqa, tenggelam, menghabiskan seluruhnya. Tenggelam ia di malam-malamnya Ramadan wa ayyamahu di hari-harinya Ramadan bi fi'li ma dengan melakukan ma perbuatan yuqarribuhu yang bisa mendekatkan ianya ma akan dianya seseorang min rabbih kepada Tuhan. Masya Allah. Kalau kita bisa mengisi seluruh malam hari Ramadan dengan kebaikan, wadzalika fadlullah yu'tihi mayasya. Dan demikian itulah karunia Allah yang akan memberikan yang Allah akannya karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua orang tentunya sanggup mengisi Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Ini Ramadan sudah lewat kemarin. Kita bisa mengukur diri kita betapa kita sanggup nggak kita mengisi dengan kebaikan. Itulah karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim dan bermula Allah itu yang memiliki karunia yang agung. Ini sudah selesai sebenarnya tinggal puasa sunnah. Wa alam anna afdhalus siyami siyamu syahri Ramadan. Ketahui olehmu bahwa seutama-utama puasa itu puasa bulan Ramadan. Wa kadzalika yakunul amru fi jami'il faraidhi dan demikian lagi adalah perkara itu pada semua fardu-fardu. Artinya semua fardu itu lebih utama dari yang sunnah. Ani annaha takunu afdhala minal faraidil lati min jinsiha bi syai'in katsir. Aku maksud bahwa sungguhnya fardu itu ada iya. Fardu itu lebih utama minal faraid. Aku maksud bahwa sungguhnya fardu. Itu ada ianya fardu itu lebih utama dari fardu-fardu alati yang dari jenisnya fardu lebih utama bisyai'in kasir dengan sesuatu yang banyak. Nah, jadi kata beliau yang paling utama puasa puasa Ramadan. Bahkan bukan hanya puasa, tapi begitu juga pada semua fardu. Apa maknanya? Fardu itu adanya lebih utama dari fardu-fardu. Wah, sungguhnya fardu ada ianya fardu itu lebih utama dari fardu-fardu. Fardu alati yang dari jenisnya fardu dengan sesuatu yang banyak. Itulah rada aneh. Kalau ma ini lebih enak.
Bahwa sungguhnya mah ada ayatnya mah itu lebih utama. Apa mah itu dari fardu-fardu? Aku maksud bahwa sungguh fardu ada ayatnya fardu lebih utama. Apa fardu itu? Dari fardu-fardu yang dari jenisnya fardu. Dari jenisnya fardu maksudnya sunnah-sunnah yang sama dengan sesuatu yang banyak. Tapi mafhumnya yang saya pahami puasa Ramadan lebih utama dibanding dengan ibadah yang sama yang seperti puasa juga tapi bukan fardu. Begitu juga sholat lebih utama sholat fardu daripada sholat sholat sunnah misalkan. Nah, dan seterusnya kan. Mudah-mudahan begitu. Kecuali ada mafhum yang lain ya. Aku maksud bahwa sungguhnya fardu-fardu ada iya itu lebih utama dari fardu-fardu. Gak aneh ya. Fardu alati yang dari jenisnya fardu. Bisa yang kasir dengan sesuatu yang banyak. Kenapa mafhum seperti itu? Karena kita lihat dalil di sini liqauli alaihi salatu wasalam karena sabda Nabi alaihi salatu wasalam anillahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa taala ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimisli ada'i maftaratuhu alaihi ini kan. Tidak mendekatlah oleh orang yang mendekat kepadaku dengan semisal melaksanakan ma yang aku fardukan akannya ma kepada mereka. Artinya hal yang terbaik yang digunakan oleh hamba untuk mendekat kepada Allah melaksanakan perintah Allah yaitu fardu, baik puasa, fardu salat, fardu zakat. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah dan senantiasalah hamba itu mendekat ia kepadaku dengan sunnah-sunnah hingga aku mencintai akannya si hamba. Nah, pengen dapat cinta Allah selain melaksanakan fardu dengan baik juga memaksimalkan ibadah nawafil. Kata para ulama kalau fardu mesti, tapi kalau sunnah biasanya orang melakukannya dengan penuh kerelaan. Itulah yang bisa menarik cinta Allah. Tapi sunnah baru bernilai ketika fardunya sudah benar. Summa somu Summa somul ashhuril hurum. Summa somul ashhuril hurumi. Ini kita atah kepada sungguh seafdal-afdal puasa itu puasa bulan Ramadan. Kemudian somul ashhuril hurumi, puasa bulan-bulan yang haram. Wahya dianya bulan haram itu arbaatun dan empat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal muharramu wa rajabun. Bulan haram ada empat, Dzulqa'dati, Dzulhijjati, wal muharramu wa rajab. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di kitab Allah. Yawma khalaqa samawat, pada hari menciptakan ya Allah akan langit-langit dan akan bumi. Minha sebahagian darinya 12 bulan itu arbaatun hurum, itu ada 4 bulan yang haram. Arbaatun hurum, hurumun ayat kepada arbaat. Waqad orada sungguh telah waridlah oleh anna yasawma yaumin minal ashhuril hurumi. Bahwa sungguh puasa sehari dari bulan-bulan haram itu ya adilu. Sebanding ia siyama salasina yauman akan puasa 30 hari min ghairiha dari selainnya bulan haram. Nah, ini kelebihan juga kan sehari puasa di bulan haram seperti sebulan puasa di bulan lain yang enggak ada bulan haramnya. Wasiyamu yauman min ramadhana ya'dilu siyama salasina yauman minal ashhuril hurum. Dan belumlah puasa sehari di bulan Ramadan itu sebandingnya akan puasa 30 hari dari bulan haram. Luar biasa berarti. Sehari di bulan haram seperti 30 hari bulan lain. Sehari di bulan Ramadan seperti 30 hari di bulan haram. Berarti 30 kali 30. Berapa keluarnya? 900. Sehari puasa di bulan Ramadan seperti 900 hari di bulan-bulan yang bukan haram. Nah itu. Warada dan telah waridlah oleh an-naman sama salah satu ayamin mutatabi'atan. Langsung ke orang-orang yang puasa ia salah satu ayamin akan 3 hari. Mutatabi'atan. 3 hari yang beriring-iring. Min syahrin minal hurum. Dari bulan. Dari bulan-bulan haram. 3 hari yang dimaksud. Al-Khamisa wal Jum'ata was Sabta. Nah, Kamis kita baca kepada salah satu. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Ba'adahullahu minan nar. Yang menjauhkan akan dia oleh Allah dari api neraka. Wabbina azaban nar. Wa minas sunnati siyamu sitten min syawalin. Nah ini. Dan sebahagian dari sunnah itu siyamu sitten. Puasa 6 hari min syawalin dari bulan syawal.
Ala asari Ramadana, di atas asar Ramadan. Makna di atas asar Ramadan, sesudah Ramadan. Sesudah Ramadan kita buka dulu Idul Fitri, kemudian langsung puasa 6 hari bulan Syawal. Taudian lahu, sebagai taudian apa namanya? Mengucapkan selamat ya. Taudi itu sebagai ucapan selamat tinggal baginya Ramadan ya. Kita sedih Ramadan pergi. Tapi mau tidak mau dia mesti pergi taudian sebagai perpisahan baginya Ramadan. Apa makna taudi yang keren? Gak ada kamus. Ya, taudi itu ucapan selamat tinggal. Taudian. Sebagai ucapan selamat tinggal baginya Ramadan, wajib beran lil khalali in arada fihi lis-shaimi. Dan untuk menambal bagi cacat-cacat jika terjadi ianya cacat fihi padanya Ramadan lis-shaimi bagi orang puasa. Ucapan selamat tinggal bagi Ramadan dan untuk menambal cacat in arada jika datang ianya cacat padanya Ramadan bagi orang yang puasa. Menambal kekurangan-kekurangan selama kita puasa. Wan nawafilu jawabirul faraidi dan bermula semua ibadah sunnah itu menambal fardu-fardu. Enggak harus puasa kan? Artinya sholat sunnah menambal sholat fardu. Puasa sunnah menambal puasa fardu. Waqala alaihi salatu wassalam Nabi bersabda man shoma Ramadan. Barang siapa yang puasa ia akan Ramadan. Summa atba'ahu kemudian menyusuli ia. Mengikutkan ia akannya Ramadan sitan min syawalin akan 6 hari di bulan Syawal. Maka nama shomat dahra kullah. Maka seolah-olah telah puasa ia akan tahun seluruhnya. Kak. Seperti puasa setahun. Ini sudah maklum kan? 30 hari tambah 6, 36 kali 10, 360 ya lebih kurang. Setahun itu 360. Kecuali 5 hari yang nggak boleh puasa. Wa minal fadaili somu yaumi arafah dan sebahagian dari keutamaan itu puasa hari Arafah. Bahwa yaumul haji dianya hari Arafah itu hari haji. Hari haji, mana hari haji bukan hari raya haji. Hari Arafah 9 Dzulhijjah kan? Artinya bulan haji. Sebahagian dari keutamaan itu puasa hari Arafah dan dianya hari Arafah itu yaumul haji, puasa haji, artinya bulan haji. At-tasi'u min Dzulhijjah yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Karena Aidul Haji yang sebenarnya 10 Dzulhijjah. Qad warada anna shaumahu yukaffiru sanataini. Dan sungguh telah waridlah oleh bahwa sungguh puasanya hari Arafah itu meleburkan ia akan 2 tahun dosa. Qala ulama berkata oleh para ulama bahwa afdalu yaumin yusamu fis sanati ba'da Ramadan. Dianya hari Arafah itu seutama-utama hari yang dipuasakan orang dalam setahun sesudah Ramadan. Sesudah Ramadan hari paling utama dalam setahun untuk kita puasa, puasa hari Arafah. Kesimpulannya semua utama ya. Puasa Syawal utama, semua utama. Bingung kita untuk kalau memilih yang paling utama. Baik-baiknya mah ya kita lakukan semua sebisanya. Wala yustahabu lil haji ayyasumahu dan tidak disunnahkan bagi orang yang melakukan ibadah haji akan bawa puasa ia akannya hari Arafah. Nah, orang yang pergi haji nggak sunnah. Kalau kita di kampung sunnah. Kenapa? Li ajlil quwwati ala doa. Karena kekuatan untuk berdoa fil mauqif di wukuf di Arafah. Kita orang yang melakukan ibadah haji butuh kekuatan ekstra. Banyak berdoa nanti. Wal qiyami bil manasik dan karena melaksanakan dengan ibadah-ibadah haji, manasik-manasik haji ya. Wasomu yauma Asyura dan puasa yang selanjutnya yang utama semuanya ataf ke belakang. Wamina sunnah. Sebahagian dari sunnah juga itu somu yaumi Asyura, puasa hari Asyura. Bahwa al-asyru minal muharrami dianya hari Asyura itu yang ke-10 dari bulan Muharram. Fakat orada dan sungguh telah waridlah oleh anna somahu puasanya hari Asyura yukafiru sanata meleburkan ia akan setahun dosa kecil. Jadi beliau ini meringkas ya, nggak berpanjang lebar lagi. Peminal mutaakkadi. Peminal mutaakkadil mustahabbi minas siyam siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Sebahagian dari yang dianjurkan lagi disunnahkan dari puasa itu siam.
Salah satu ayamin puasa 3 hari mingkul syahri setiap bulan. Setiap bulan 3 hari. Bisa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Pokat oradatil ahadisul katsirah dan sungguh telah warislah oleh hadis-hadis yang banyak bi annaha dengan bahwa sungguhnya puasa 3 hari setiap bulan itu tak ta'dilu. Sebanding ia siyamadahri akan puasa setahun. Kayak puasa setahun juga. Sebulan 3 hari. 3 kali 10 30 kan. Jadi 3 hari kita puasa dalam sebulan seperti puasa sebulan. Kalau setiap bulan kita melakukan itu seperti puasa setahun. Wa in taharra biha shaimu ayyamal bidha kana afdala wa ahsana. Dan jika memperhatikan ianya seseorang, jika memperhatikan dengannya 3 hari dalam setiap bulan. Wa intahara jika memperhatikan dengannya tiap hari, dengannya 3 hari dalam setiap bulan oleh orang yang puasa. Tahara maksudnya memperhatikan, memilih juga boleh. Memperhatikan. Jika perhatian dengannya 3 hari dalam setiap bulan oleh orang yang puasa akan apa memperhatikan? Akan hari-hari putih. Karena afdal, misi ada iya, itu yang lebih baik, wahsana dan lebih bagus. Artinya anjurannya puasa sebulan 3 hari. Kita memilih 3 hari itu hari putih. Kita puasa 13, 14, 15 setiap bulan. Itu lebih baik lagi. Li'annahu karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu warada anin Nabi telah datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Annahu kana bahwa sungguhnya Nabi itu ada yang Nabi la yatruku siyamal ayyamil bid. Ada yang Nabi itu tidak pernah meninggalkan Nabi akan puasa hari-hari putih. Fi hadirin wala safarin. Pada hadir tidak pula pada safir. Baik dalam hadir Nabi melakukannya, dalam safir juga Nabi melakukan. Wahya dan dianya hari putih itu asal lisa asyara wal rabi asyara wal khamisa asyara minasyahri. Itu yang ke-13, 14 dan 15 dari bulan. Pak yang sama hadis salah satu dan jika puasa ia akan ini 3 hari min ghairil bildi dari bukan hari putih fala basa nggak apa-apa juga bebas. Penting sebulan 3 hari. Illa annaha aula melainkan bahwasanya puasa 3 hari hari putih itu lebih utama. Wakadzalika idza shoma hadhihi salasata mufarraqat. Demikian pula bila puasa ia akan ini 3 dalam keadaan terpisah-pisah. 1 hari di awal bulan, 1 hari di tengah bulan, 1 hari di akhir bulan juga boleh bebas. Wala yang bagi lil mutannasiki ayat ruka siyama hadhihi salasa dan tidak sepantaslah bagi ahli ibadah oleh bahwa meninggalkan ia akan puasa ini 3 hari mingkuli syahrin dari setiap bulan. Fainahu saumun khafiful mu'nati azimul fadilati karena bahwa sungguhnya puasa 3 hari setiap bulan itu saumon itu satu puasa khafiful mu'nah khafif naik kepada saumon itu falafdi saumon khafiful mu'nati puasa yang ringanlah biayanya azimul fadilah besar nilainya 3 hari sebulan ringan tapi fadilahnya besar wahasbuka min fadlihi dan bermula cukup kepadamu dari kelebihannya puasa 3 hari setiap bulan annahu itu bahwasanya puasa yang dilusia madari sebandingnya akan puasa setahun. Bahkan ausabihi dan sungguh telah berpesan dengannya puasa oleh Nabi alaihi salatu wasallam jamaatan akan sekelompok min ashabihi dari sahabat-sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum. Nabi berpesan kepada para sahabat untuk puasa 3 hari sebulan. Waqala alaihi salatu wasallam Nabi berkata, Samanuhud ad-dahra telah puasalah oleh Nabi Nuh akan setahun penuh. Wasama Daudun nisfad dahri. Puasalah oleh Nabi Daud akan setengah tahun. Puasa Daud nah, sehari puasa sehari buka. Karena yasumu yoman yuftiru yoman. Ada ayahnya Daud alaihissalam itu puasa ia sehari berbuka ia sehari. Wasama Ibrahim uddahra wa aftara dahra. Dan puasalah oleh Nabi Ibrahim akan setahun dan berbuka ia akan setahun. Kalau Nabi setahun Ibrahim lain lagi. Tahun puasa, tahun depan nggak puasa. Karena yasumu salah satan min kulli syahri. Ini nggak paham nih. Puasa oleh Nabi Ibrahim akan dahar dan berbuka ia akan dahar setahun. Ada yang Nabi Ibrahim dia sumu salah satan min kulli syahrin puasa ia 3 hari dari setiap bulan. 3 hari dari setiap bulan. Jadi 3 hari dari setiap bulan bukan puasa dahar namanya.
Gimana nih? Di belakang oke. Puasa oleh Nabi Daud akan setengah tahun. Ada ayahnya Nabi Daud, puasa ayah sehari dan berbuka sehari. Sehari buka, sehari puasa berarti setengah tahun kan? Puasa oleh Nabi Ibrahim akan tahun. Puasa dahan dan berbuka ayah akan setahun. Setahun puasa. Tapi gambarannya ada yang Nabi Ibrahim puasa ayah akan tiga mingkuli syahrin. Akan tiga dari setiap bulan. Gimana maksudnya? Nggak paham nih. Akan 3 hari dari setiap bulan. Kalau 3 hari setiap bulan ini bukan puasa dahar kan? Nah ini jadi PR nih. Salawatullah alaihi ajma'in bermula selawat Allah itu kepada mereka semua. Kultu aku berkata, afdalu siyami siyamu Daud alaihissalam bermula seutama-utama puasa itu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Bahwa ayyasuma yauman dianya puasa Daud itu bahwa puasa ianya seseorang itu puasa yang seorang akan sehari wa yuftiru yauman dan berbuka ia akan sehari. Bahwa afdalu minas siyamid dahri dan dianya puasa Nabi Daud itu lebih utama dari puasa dahar, puasa setahun penuh. Kama warada fil hadis sahihah sebagaimana nama yang datangnya dalam hadis-hadis yang sahih. Qala Imam Al-Ghazali berkatalah oleh Imam Ghazali rahimahullah taala bahwa dan dianya kata Imam Ghazali dianya. Huwa ini kembali kemana? Ini maksud saya sauma Daud. Dan dianya yaitu puasa Daud alaihissalam ablau itu lebih keras, lebih kuat. Fi riyadatin nafsi dalam melatih jiwa, dalam melatih nafsu. Karena semuanya tergantung kebiasaan. Kalau kita biasa makan, pengen makan terus. Biasa puasa, puasa jadi ringan. Tapi yang berat ini, hari ini kita kasih makan. Besok tahan lagi, besok makan lagi kan. Nah ini, kata Imam Ghazali, lebih kuat dalam melatih jiwa. Wa aqwa fi mujahadatiha. Dan lebih kuat dalam mendidik, dalam melatihnya nafsu. Min siyamid dari puasa dahar. Hmm. Wa fi siyamil isnaini wal khamis minal usmu fadlun katsir dan dalam puasa Senin dan Kamis dari seminggu itu ada keutamaan yang banyak. Karena alaihi salatu wasallam ada ya Nabi alaihi salatu wasallam itu ya sumuha puasa ya Nabi akan keduanya Senin dan Kamis. Ya kulu dan Nabi berkata huma yaumani bermula keduanya Senin Kamis itu 2 hari. Tu'radu fihimal a'malu yang dilaporkan pada keduanya 2 hari akan amal-amal kepada Allah. Allah. Wa uhibbu ayu arada amali wa ana shaim maka aku suka bahwa dilaporkan akan amalku padahal aku itu yang puasa. Wasyamu yaumil jum'ati mahbubun dan bermula puasa hari Jumat pun itu dianjurkan. Lifadlihi karena lebihnya hari Jumat dan karena mulianya hari Jumat. Lakin ma'al khamis awis sabti tetapi jangan puasa Jumat secara terpisah tetapi bersama hari Kamis atau bersama hari Sabtu. Li'annahu warada fi ifradihi bisawmi nahyun anin Nabi alaihi salatu wasallam. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an telah datang dalam mengasingkannya hari Jumat dengan puasa oleh apa datang nahyun fa'il warada oleh larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi melarang untuk puasa hari Jumat secara khusus kecuali digabung dengan hari lain, Kamis atau Sabtu. Hmm, Masya Allah, gak kelar sekali lagi. Oh kelar nih dikit lagi Insya Allah. Udah bab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil iksari minas shaumi mutlaqan. Nah, hendaklah kamu untuk memperbanyak dari puasa secara umum. Selalu memperbanyak puasa. Fa innahu min ablaghil asya'i fi riyadatin nafsi. Karena sesungguhnya puasa itu sabit dari yang paling kuatnya perkara dalam melatih nafsu, wa kasri syahwah dan dalam mengalahkan syahwat. Wastinaratil qalbi dan dalam menyinari hati, wa tarkikihi melembutkannya hati. Puasa pengaruh memang ketika kita lapar, lembut hatinya. Mungkin mudah mengasihi. Wata'dibil jawarihi dan dalam memberi adab kepada anggota-anggota badan. Watakwimiha dan dalam meluruskannya anggota badan. Artinya dalam puasa kita belajar mendidik anggota badan untuk patuh. Orang yang halal aja kita nggak melakukannya, apalagi yang haram. Watansyitiha lil ibadah dan dalam menyemangatinya jawareh anggota badan lil ibadah untuk beribadah.
Wa fihi sawabul azim, dan dalamnya puasa itu ada pahala yang besar. Wal jazaul karim, dan balasan yang mulia. Karim ini dermawan, maksudnya balasan yang besar ya. Alladzi la nihayata lahu, balasan yang tidak ada puncak, yang tidak ada penghabisan baginya balasan, wala ghayah, dan tidak ada puncak. Balasan yang besar karena Allah langsung yang membalasnya. Walaisa syai'un minal amali illa wali sawabihi haddun, dan tidak ada sesuatu dari amal-amal kecuali bagi pahalanya sesuatu itu, dan tidak ada sesuatu dari amal-amal kecuali padahal sabit bagi pahalanya sesuatu itu batasan. Semua amal itu ada batasan pahala yang ditentukan oleh Allah kecuali puasa. Puasa nggak ada ketentuannya. Haddun wa miqdarun. Tidak ada sesuatu dari amal-amal kecuali padahal bagi pahalanya sesuatu itu ada batasan, wa miqdarun, ada ukuran. Siwa somi, selain puasa. Fa inna sawabahu lam yuqaddar biqadarin. Maka bahwa sungguh pahalanya puasa itu tidak diukur akan dia dengan ukuran. Tidak ada ukurannya. Allah menyatakan puasa untukku, aku sendiri akan membalasnya. Wala alam yuhadda bihaddin. Dan tidak dibatasi akan dianya pahala puasa dengan batasan. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, kullu amali bani Adam yudha'afu lahul. Bermula setiap amal anak Adam itu, kullu amali bani Adam, bermula setiap amal anak Adam itu digandakan akan dianya amal baginya anak Adam. Digandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dengan 10 misalnya kebaikan. Artinya satu kebaikan balasannya 10. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam hadis kursi, illa soma, kecuali puasa, fa innahu li, sungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalas dengannya puasa. Kita bisa ngebayangin Allah sendiri yang membalasnya, berarti sangat banyak. Ya da'ul insanu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Meninggalkan oleh si insan akan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Nah, makanya Allah membalas. Kemudian lissaimi farhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarih, kebahagiaan ketika berbukanya karena sudah bisa melaksanakan perintah Allah. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya karena melihat pahala yang besar yang Allah janjikan. Wala khalufu fami shaimi atyabu indallah, dan sungguh bau busuk mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah min rihil misik, dari bau misik. Ta'ammal rahimakallah, maka berpikirlah kamu, semoga merahmati akan kamu oleh Allah Ta'ala. Jiddan, benar-benar berpikir. Qaulahu Ta'ala, akan firmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, illa sauma, tadi dalam hadis dia ada. Fa innahu li wa ana ajdzibih. Pikir, puasa untukku, aku yang akan balas. Tafakkar fil wa'di bil jazail mutlaqi minas sayyidil karimil jawadir rahim. Berpikirlah kamu pada janji dengan balasan yang mutlak tanpa kait. Balasan dari seorang, bukan seorang, dari Said yang sangat dermawan. Karimil Jawadir Rahim, dari Said, maksudnya dari Allah yang mulia, yang dermawan, yang penyayang. Kita bisa ngebayangin berapa banyak yang akan Allah berikan. Fata'ammal aidan fi khalufi fami sha'im. Berpikirlah kamu pula pada bau mulutnya orang yang puasa, yang dianya bau inda Allah, di sisi Allah itu atyabu, lebih wangi min dari ilmisik, dari misik. Tahdir makna al-indiyah al-ilahiyatil kainati min at-tayyibi bi hadhil manzilah. Hadirkan olehmu akan makna indiyah, makna kedekatan. Indallah. Hadirkan olehmu akan makna indiyah, makna sisi yang dinisbatkan kepada Tuhan, yang ada ia minat tayyib bihadhil manzilah, dengan ini kedudukan. Aku berkata min ajli fadli hadzal khaluq, karena kelebihan ini bau tadi, wa makanatihi, dan karena kedudukan bau busuk tadi, indallah, di sisi Allah Ta'ala, kurihal istiyaku lis-shaim ba'da zawali, dimakruhkan akan bersiwak bagi orang yang puasa sesudah tergelincir, atau yuftira, hingga berbuka. Dalam mazhab Syafi'i makruh bersiwak sudah tergelincir matahari. Di anna siwaka yudhiluhu, karena bersiwak itu menghilangkan akan khaluf tadi. Au yukhaffifahu, atau meringankan ya akan ya khaluf. Faqala ahli salatu wassalam, Nabi bersabda, fi fadli shaumi, dalam menyatakan kelebihan puasa. Lil jannati babun, untuk surga itu ada satu pintu. Yuqala lahu ar-rayyan, yang dikatakan bagi pintu itu akan rayyan. La yadkhuluhu illa shaim, illa shaimun, yang tidak akan masuk akannya pintu kecuali oleh orang puasa. Artinya orang puasa diberikan sesuatu yang spesial. Ada pintu khusus, pintu VIP, yang orang lain yang tidak puasa nggak boleh masuk lewat pintu. Faida dakhalu minhu ughliqa, apabila telah masuklah mereka dari pintu itu, ughliqa, dikunci akan dianya pintu.
Faqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, as-shaumu nisfus sabri, puasa itu setengah kesabaran. Puasa setengah kesabaran. Orang yang nggak puasa dia hilang separuh kesabaran. As-sabru nisful iman, ya kan? Sabar itu setengah iman. Sabar setengah iman, hadis yang lain. As-sabru nisful iman, sabar setengah iman. Orang yang nggak sabar nggak memiliki separuh keimanan, seolah-olah begitu. As-saumu nisfus sabri, puasa setengah kesabaran. Jadi puasa itu seperempat dari keimanan. Kalau kita nggak puasa, seolah-olah iman kita seperempatnya hilang. Itu lebih kurang. Kalau kita kali-kalikan. Walikulli syai'in zakatun, dan bagi setiap sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-saumu, dan zakat badan itu puasa. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, as-saumu junnah, puasa itu benteng. Wa hisnun hasinon minan nar, dan benteng yang membentengi dari api neraka. Jadi puasa itu perisai dan benteng yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, insyaallah. Wa alam anna li shaumi suratan wa ruhan, ketahui olehmu bahwa sungguh bagi puasa itu ada gambarnya, ada bentuk zahirnya. Wa ruhan, ada ruh, ada hakikatnya. Puasa ada zahir, ada batinnya. Fa amma suratu, adapun bermula surahnya puasa. Bentuknya puasa secara zahir, fahiyal imsaku. Nah, dianya surah itu al-imsaku, menahan diri anil akli wa syurbi wal jima, menahan diri dari makan, minum, jima, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ma'an niyah, bersama niat, umum ini ya. Faman akala au syariba, barang siapa yang makan ya atau minum ya au jama'a atau jima ya, fi naharihi, pada siangnya, bahwa amidun aliman, padahal dia itu sengaja, lagi yang tahu, mukhtarun, pilihan, bukan dipaksa, batulah saum, niscaya batallah puasanya. Puasanya secara zahir batal, artinya puasa zahirnya. Wa ingkana nasian, sekalipun. Wa ingkana nasian au jahilan, jika ada yang seorang itu yang lupa, lupa makan, lupa minum, lupa jima, au jahilan atau jahil, au mukrahan atau dipaksa, lam ya betul saumuhu, niscaya tidak batal lah oleh puasanya. Hadhihi ya suratus shaumi, ini dianya, ini itulah bentuk puasa, ini puasa zahir umum. Wa amma ruhuhu, adapun ruhnya puasa, fahwal imsaku anil asami wal muharramat. Ini agak buru-buru dikit. Waktu dikit lagi. Udah mau subuh. Fahwal imsaku anil asami wal muharramat, maka dianya ruh puasa itu menahan diri dari dosa-dosa dan dari segala yang diharamkan. Wal qiyamu bil faraidi wal wajibat, dan melaksanakan dengan segala fardu-fardu dan kewajiban-kewajiban. Walladzi yasumu anil akli wa syurbi, dan orang-orang yang puasa ia dari makan, minum, dan jima. Dia memang nggak makan, nggak minum, nggak jima. Wala yasumu anil mukhalafah, dan tidak puasa ia dari menyalahi aturan Tuhan. Artinya larangan Tuhan dia langgar, perintah Allah dia tinggalkan. Tapi nggak makan, nggak minum, nggak jima. Wasaimul ladzi laisa lahu min siyami illal ana awal fatta'ba. Dianya alladzi, itulah orang yang puasa, yang tidak ada bagi dia dari puasanya kecuali lelah dan capek. Lelah, capek. Faiza sumta fa'asin, maka bila Anda berpuasa, fa'asin, maka berbuat baiklah. Berbaguslah, perbaguslah puasa Anda. Puasa zahir juga, puasa batin. Wa kadzalika fi jami' amalika. Demikian pula pada semua amal-amalmu. Ijtahid fi ihsaniha, bersungguh-sungguhlah kamu dalam memperbaikinya amal. Artinya amal harus dilakukan dengan cara paling baik, paling sempurna. Demikian pula pada semua amal-amalmu, ijtahid, bersungguh-sungguhlah kamu fi ihsaniha, dalam memperbaikinya amal, wa ikmaliha, menyempurkannya amal, wa ikhlasiha, dan mengikhlaskan amal. Ingat kita ucapan siapa itu? Semua orang yang berilmu itu celaka. Semua orang itu celaka kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu halaka, binasa, kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal itu akan hancur binasa juga, merugi, kecuali orang yang ikhlas. Nah, ini ikhlas yang berat. Nah, inilah dia, puasa yang ikhlas. Demikianlah pada semua amalmu, bersungguh-sungguhlah kamu dalam memperbaikinya amal, menyempurnakan, mengikhlaskannya amal. Hatta yang fa'akallahu biha, hingga memberi manfaat kepadamu oleh Allah dengannya amal. Amal kita baru bernilai ketika kita lakukan dengan cara terbaik, sempurna syarat rukunnya, ikhlas juga. Wa ya'dhumu lakal ajru 'alaiha inda ruju'i ilaih, dan ini hatta yanfa'akallahu biha, hingga memberi manfaat kepadamu oleh Allah dengannya amal, wa yu'adzima lakal ajra, membesarkan ya Allah untukmu akan pahala di atasnya amal, inda rujuk, ketika kembali kepada Allah. Pahala yang Allah berikan pun akan besar. Walahu subhanahu al-amru kullu, dan milik Allah subhanahu wa ta'ala itu perkara, seluruhnya perkara. Walahu subhanahu al-amru kullu, baginya Allah subhanahu wa ta'ala itu perkara seluruhnya. Semuanya ada dalam kuasa Allah. Fa'buduhu,
maka sembah olehmu akannya. Wa tawakkal alaih, bertawakallah kamu kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, tidaklah Tuhanmu itu lalai dari apa yang Anda kerjakan. La ilaha illa huwa ilaihil masir, tidak ada ilah kecuali Dia, ilaihil masir, kepada Allah kembali kita semuanya. Akhirnya selesai bab puasa, insya Allah memasuki bab haji ini. Kalau belum ada ongkos nih kita nggak perlu ngaji sebenarnya. Mabahasul haji, yang udah punya ongkos boleh lah. Semoga Allah memudahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.